bisa cukup nyaman berada di tangan dia. Tapi gue belum tahu kenapa mereka masih belum ngambil sampai detik ini juga, Jal. Yes. Oke. Baru jadi omongin. Bener kan sebenarnya player Lang bakal ambil setnya dan jawabannya adalah Rakan dari tim Curse Moon, dan satu pick terakhir dari Curse Moon, Bang Gazi. Sebentar, ini Rakannya di ban tapi kenapa Rakannya di pick? Salah. Oke. Oke. Nanti mungkin Oh. kita akan nunggu dulu sejenak ya. Isu doang. Isu Mungkin, doang. mungkin ini lebih ke Revenge, fighter ternyata Revenge ya. event. Dan di sini pelengkapnya sih seharusnya tanker, bisa jadi Braum Varus atau Alistar Varus. Tapi nanti kalau misalnya ada kayak Alistar Leona gitu bakal bisa dimakan banget sih sama Darius. Harus hati-hati penggunaan supportnya di bagian apa. Makanya. Ya, karena Thresh sendiri juga sudah masuk ke ban list. Karena menurut gue salah satu champion yang akan sangat membantu Curse Moon adalah Oke. Thresh. Gragas. Tapi ternyata pilihannya cantik banget. Betul. Gragas. Jadi Gragas positioning bisa enak, dia tinggal di tengah-tengah aja. Kalau misalkan dia mau jaga Varusnya, dia tinggal lempar explosive cast atau nggak di momen-momen tertentu. Tapi untuk di sisi lainnya, dia bisa buka Body serangan slam. dia dengan body slam ya. Betul. Oke, dan satu IDC terakhir kan dari timnya Pasopati. Oh, enggak. Enggak. Wow. What do you think, gak sih? Ini template luar banget ya, kayak NE atau Korea. Mereka main full party bruiser bakalan, tapi ketika full musuhnya itu beli armor untuk melawan bruisernya atau darah, Morgana tinggal beli Liandry sama Relay. Hal itu bakalan nge-counter item timing juga menurut gua. Liandry. Bagus banget. Benar. Betul. Liandry sama Riley. Jadi Liandry-nya sendiri itu ngeproc Tormented Shadow-nya. Ditambah saat Tormented Shadow-nya ada di kumpulan champion Curse Moon, Riley-nya bakal memberikan slow ke mereka ya gak sih? Ya Tormented Soul-nya bakalan lebih bisa nge-CC, nggak sekedar nge-zoning doang Ngezoning sekarang. doang ya. Oke. Tapi dari Ijal sendiri, lu lebih suka setup draft Curse Moon atau Pasopati? Gua sih secara draft gue lebih suka Pasopati jujur aja. Pasopati, kenapa tuh? Gak tau, mungkin karena melihat sering lihat meta-meta luar, dan memang menurut gue di meta sekarang dengan semua full party bruiser kayak gitu bener-bener efektif banget, sangat-sangat efektif kalau menurut gue. Mungkin Bagazi juga bakal setuju dengan apa yang gue ngomongin. Iya, bener banget. Tapi tergantung lagi apakah mereka udah prepare dengan gamenya atau tidak. Oke, dan kita akan saksikan bersama-sama. Thank you Gazi atas waktunya. Dan kita masuk ke game yang pertama, match pertemuan antara Curse Moon dan juga Pasopati. Apakah Pasopati saat menggunakan meta yang seperti ini sudah mempersiapkan dengan baik, Jal? Yes, semoga aja ya. Kita lihat Renektonnya disimpan di mid lagi lawan Idrus yang pakai Diana. Kita tahu salah satu signature championnya seorang Idrus juga, Diana. Sementara di bawah kita lihat lagi dan lagi ternyata dua combo yang cukup menyakitkan kalau menurut gua. Torment dan juga First Break dari seorang Set ini bakal merepotkan banget untuk Gragas, yang meskipun nanti kalau misalkan udah level 5 ke atas, Gragasnya justru yang bakal serang balik nih para pemain dari Pasopati. Nah, dan itulah sebabnya Pasopati bawa Set. Nah, Jadi di saat Gragasnya maju, itu langsung langsung. entah pakai Haymaker atau nggak Face Breaker. Tapi kalau kita ngelihat gaya permainan dari player War, seharusnya dia bakal pakai Face Breaker terlebih dahulu, apalagi di posisi Gragasnya berada di tumpukan minion. Yes, betul banget Pak. Setuju apa yang mau bilang. Tapi kita lihat tadi udah mau coba curi-curi ganking ke area topnya, tapi ternyata di bawah ditinggal sebentar aja langsung jadi santapan yang lumayan untuk pagi-paginya seorang Curse Moon nih. Satu kill first blood ditambahkan di layar kaca kalian oleh para pemain Curse Moon. Betul sekali, dan itu tidak menjadi masalah karena so far dari Pasopati sendiri juga sudah berhasil mengontrol River bagian Betul. atas. Otomatis mereka bakal coba bikin skenario matiin Riven terlebih dahulu, karena Riven salah satu winning conditionnya adalah gimana caranya dia sustain di early game. Apalagi tambah lawannya adalah Darius, upper hand akan cukup merepotkan. Di sisi lainnya juga dari Chase-nya melihat bahwa satu first blood sudah diambil oleh Curse Moon, dia bakal coba mengimbangi gold cap dengan cara mencuri buff.
Yes, betul banget. Tapi kita lihat dari frenzy-nya juga nggak tinggal diam. Dia juga langsung tuker, katanya jungle gua ambil, jungle gua lu ambil aja. Dan sekarang kita lihat di sini dari seorang Yesa, dia coba buat masuk tadi dengan Sky-nya, tapi lihat dibalas. Oh my god, player one naik banget, satu inisiasi yang cukup besar impactnya, dan terkena sudah tadi seorang Idrus di area mid lane. Itu kiting yang bagus banget dari banget. Pasopati di saat si Yasa menggunakan Jace ya, dan dari Jace-nya memang agak-agak sedikit sekarat, jadi mancing egonya Curse Moon untuk ngambil takedown-nya. Tapi ternyata adanya ward di bagian blue buff milik Pasopati tidak membuat Curse Moon bisa mundur. Karena Betul. setnya tadi datang, sebenarnya informasi udah masuk di Curse Moon, tapi yang jadi momen tidak terduga adalah fast breaker. Nah, itu. Jadi si Curse Moon mau mundur, udah kepala nggak bisa, makin nggak bisa lagi mundur. Jadi ya udahlah, yuk lanjutin aja baku hantamnya. Tapi ternyata kedatangan 3 champion menuju 1 champion yang udah cukup sekarat dari Curse Moon menjadikan satu keuntungan bagi Pasopati. Yes, dan sedikit informasi aja, Mak. Kemarin bahkan Echo Fortier pun dibuat kewalahan dengan permainan yang disajikan oleh tim Pasopati. Oh iya, Yes. kemarin gue sempat nonton itu, tapi yang lebih merepotkan ini sekarang di bagian edisi lane, dari player one terpaksa mengeluarkan haymaker-nya, mau nggak mau. Mau gak mau? Tapi dari tadi kita lihat sendiri, haymaker-nya itu baru kena sepertiga darah, shield-nya juga segitu. Iya. Berasa ya bunda? Kerasa ya, Bun. Itu kalau nggak kebayang nanti kalau misalkan item tanknya udah dapet semua, Mak. Terus kejadian lagi kayak tadi. Gak kebayang gue setebel apa nanti shield yang didapatkan. Tapi kita lihat tadi, kali ini seorang Riven coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Fizz-nya. Cuman lihat damage-nya tadi gak terlalu bisa menggerus seorang Nico yang memang kita tahu sendiri Riven punya skill tambahan dari skillnya. Betul, Riven punya skill tambahan dari skillnya. Dan itu akan menjadi satu momentum membalik juga bagi si Riven-nya sendiri. Betul. Tapi kalau bicara soal objektif yang sudah up, itu Mountain Drake harusnya sih dari Pasopati udah mulai coba zoning ke bagian Mountain Drake-nya Mountain itu Drake. sendiri. Karena Mountain Drake adalah salah satu Drake yang sangat berguna bagi set, apalagi set di sini juga bakal menjadi satu samsak hidup yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau kehilangan Mountain Drake agak-agak sayang. Betul, setuju banget. Ini krusial untuk tim dari Pasopati, apalagi mereka rata-rata gue boleh bilang fighter semua lah dari champion-champion yang dipilih. Kalau misalkan sampai hilang, ini tentunya bakal bahaya banget buat mereka, bakal rugi banget kalau gue boleh bilang lagi sekali lagi. Tapi kita lihat langsung di It is Smackdown, dan oh my god, combo yang luar biasa dari Pasopati ditunjukkan kali ini. Tapi ini jadi satu informasi penting bahwa Curse Moon tahu semua skill set udah dibuang sama Pasopati, dan tentunya untuk Mountain Drake-nya bakal diambil secara gratis oleh tim Curse Moon kali ini. Agak sedikit terburu-buru memang dari dari Pasopati untuk langsung ngambil Drake. Sebenarnya momentumnya mereka udah dapat, tapi ternyata pembukaan dari player one sendiri menjadi satu malapetaka. Betul. Alih-alih mencoba zoning untuk tarik ulur sedikit pergerakan dari Curse Moon, dia langsung buka dengan showstopper-nya. Meskipun showstopper-nya berhasil mendapatkan satu takedown, tapi bayarannya cukup mahal. Itu ditukar dengan satu Drake. Sekarang mereka harus mencoba zoning lagi, ngulang lagi dari awal, zoning ke Rift Herald, dan apakah kejadian sama akan terulang lagi? Itu jadi catatan penting. Kalau sampai keulang lagi, otomatis gold gap-nya bakal nge-swing ke arah Curse Moon, dan otomatis juga tren positif dari Diananya beserta dengan si Riven-nya cenderung lebih mudah untuk muter ke sana sini. Yes, betul banget. Dan lihat 3 ultimate dari pemain Pasopati udah hilang, sementara Curse Moon masih lengkap semua kecuali Explosive Cast tadi yang udah dibuang juga sama Hextech Ultimatum dari seorang Frenzy. Tapi kita lihat sepertinya bakal ditalik ulur dulu, Mak. Gak mau terlalu gegabah untuk dua kalinya para pemain Pasopati. Dan lihat satu perspek berhasil diamankan oleh seorang player one, tapi ternyata belum cukup decimate-nya untuk membunuh seorang Rikit di sana, Mak. Tipis banget. Tipis banget, tapi nggak apa-apa, nggak dapet killnya nggak masalah, yang penting dapet referralnya minimal untuk mengimbangi apa yang tadi jadi kerugian si Pasopati. Dan kalau misalkan dia nggak mukul Gragasnya seperti tadi, Iya. ya referralnya bakal dikontes lagi sama si Curse Moon, dan ada potensi bahwa Pasopati bakal semakin rugi setelah tadi mereka kehilangan Mountain Drake. Betul, setuju banget, Ma. Dan lihat dari segi itemimisasinya juga, dimana Black Clover udah diambil oleh 3 pemain sekaligus di awal-awal. Sementara itu kita lihat dibuang dari itu enchant-nya. Ada satu pertahanan terakhir yang dikeluarkan dari seorang Seku, namun ternyata masih belum berhasil. Dan oh my god, apa yang dilakukan dari itu? Coba untuk upper hand
ke area tower sana, tapi tidak berhasil karena 3 lawan 1 dan harus hilang 2 pemain dari Pasopati. Oh my god. Tapi lihat di minimap, Mak. Para pemain Pasopati menjawab semua keraguan itu dengan cara push ke area top lane. Betul, dan sekarang mereka bakal dapetin 2 turret sekaligus dari arah si Curse Moon. Jadi nyawanya Darius sama si Seth yang terbuang yang cincang-cincang aja. Untuk Seth sendiri memang butuh 2 item tank untuk lebih maksimal, tapi karena dia itemnya juga digunakan sebagai support, jadi 2 item tank juga udah cukup bikin si Curse Moon terganggu. Tinggal nanti gimana momentumnya si player one menggunakan showstoppernya di waktu yang tepat. Yes, betul, setuju banget. Tadi juga sebetulnya cukup rugi menurut gue showstopper, dimana itu udah fix mati sebetulnya dari seorang setnya, karena memang tidak ada bala bantuan sama sekali yang datang. Pun tadi yang dilakukan oleh seorang Bucks-nya pun masih terlalu terlambat. Tapi kita lihat dulu di sini Real Vice maksud saya, coba kali ini menyongsong lagi dan lagi ke area mid lane, meskipun terus diikuti oleh Imagination, namun peran seorang Real Vice di sini sebagai ABC-nya benar-benar sangat-sangat krusial. Seandainya dia banyak kill di awal, tentu ini bakal jadi satu malapetaka untuk tim Curse Moon. Jadi makanya harus dijaga banget nih Real Vice kalau menurut gue. Oke, tapi gue agak kurang setuju kalau misalkan harus kenapa? dijaga Varusnya, karena untuk Varus masuk ke late game lebih ke utility-nya aja sama poking-poking yang diutamain. Justru yang perlu dijaga adalah di arah Riven sama Diananya. Oke. Karena mereka berdua yang akan menjadi kunci serangannya si Curse Moon itu sendiri. Tapi untuk Pasopati, PR mereka ya cukup enteng. Mereka tinggal tinggal pastiin Morgana punya space yang cukup untuk ngasih Tormented Shadow-nya atau nggak minimal Dark Binding. Dan di waktu yang tepat, Show Shackle-nya kalau misalkan bisa kena kedua champion Curse Moon, apalagi yang assassin, itu akan sangat membantu Pasopati. Dan gue suka pemilihan rune Imagination yang menggunakan Ghost. Jadi secara gak langsung menunjukkan bahwa Imagination akan berusaha menjadi APC yang mandiri. Karena kita tahu Morgana sendiri nggak punya skill ini kan, nggak punya skill escape, dan adanya Ghost cukup membantu untuk memberikan dia satu momentum untuk escape. Iya, tapi Imagination benar sekali langsung dibuka, masih ada eksploitasi yang baik sekali dan berhasil menangkap satu orang Bucks di sana. Teman-teman dari Pasopati sepertinya sedikit ragu-ragu tadi untuk melakukan tindakan balasan, namun sementara lagi Shine, oh my god, di tengah sana ternyata ada satu ward yang dipasang, dan itu membuat para pemain dari Curse Moon benar-benar siap banget. Dan ini dia yang terjadi, Mak. Coba buat dihalangi pergerakannya, masih ada stasis kali ini, namun killing didapat oleh seorang Revenge. Jace kali ini menjadi korban selanjutnya, namun sepertinya gak bisa dibendung damage yang keluar dari seorang Revenge. Bener, Mak, gak perlu lah harusnya yang dijaga, Revenge-nya aja ini kau jaga baik-baik, dek. Aduh, tapi opening yang dibuka sama Riven itu bagus banget. Benar-benar luar biasa. Brock bisa langsung ngebanting, kemudian ngasih sentuh ke arah Pasopatinya, sehingga dari Pasopatinya sendiri agak-agak sedikit bingung kalau misalkan dia langsung maju-majuin. Kondisi Jace sama si Darius udah cukup sekarat, setnya juga udah kehilangan momentum untuk ngasih openingnya bagus bagi Pasopati, dan mau nggak mau Pasopati harus tarik mundur sejenak. Karena kalau misalkan sampai Morgananya ketinggalan gold gap dibandingkan champion-champion core si Curse Moon, itu bakalan lebih repot. Karena kenapa? Morgana sendiri juga seenggaknya butuh 3 item untuk benar-benar membuat 4 champion melee-nya si Pasopati lebih enak bekerja. Betul. Makanya tadi kalau misalkan kalian yang lihat gitu kayak kenapa ditinggal nih segala macam, itu justru harus ditinggal. Karena kalau misalkan dipaksain terus kayak tadi, itu abis. Jujur aja, Pasopati tadi abis. Ya, tapi pemilihan Gragas di sini juga bagus sebenarnya dari Curse Moon. Karena gue ngelihat beberapa kali momentum eksplosivitas dari Curse Moon itu benar-benar ditahan sampai stepnya masuk. Karena satu momentum set dibuka, berarti semuanya udah harus maju. Karena kalau misalkan setnya membuka abis itu nggak ada jawaban dari yang lainnya, ya minimal satu champion aja. Nah, dari lo sama Jay, ya jadi sia-sia kematiannya si player one. Betul. Dan gue demen banget ini ngelihat eksplosifnya selalu dilempar saat showstopper dari si player one udah dibuka. Keluar, jadi langsung mutusin skenario yang mau diciptain sama Pasopati. Iya, makanya tadi ciamik banget, cantik banget pemilihan Gragas, benar-benar mengganggu formasi yang udah dibentuk oleh tim Pasopati. Jadi menurut gua untuk saat ini Curse Moon masih aman sebetulnya, kecuali ganking yang dilakukan oleh teman-teman Pasopati bakal terus berhasil ke area Riven-nya, ke arah seorang Diananya, karena damage ke Frenzy juga, karena damage dealer nantinya di late game tentu adalah dari mereka bertiga. Dan sementara itu kita lihat dari Revelation cuma buat dibuka setengah turret nyawanya harus hilang, sepertinya ditabrak. Oke. Dan ini dia bakal dilepas diri saja, yang penting midnya kena dulu aja, Mbak. Betul, yang penting midnya kena dulu karena
Auto turret mid lane itu sebenarnya salah satu turret termahal karena Termahal. untuk membuka akses shortcut menuju jungle to jungle-nya si lawanmu. Jadi mau ke red buff lebih cepat, mau ke blue buff juga lebih cepat, tapi adakah yang lebih cepat daripada Stasis Morgana dan Soul Cycle langsung mengunci dan stun 2 champion dari Cursepoint. Camel cukup sekarang langsung buka hashtag ultimatum dan langsung kabur menggunakan hookshot dan wall dive-nya. Selamatlah nyawa Camel dan Pasopati pun gagal mendapatkan takedown tambahan. Relevice nih sepertinya cita-citanya menjadi tim SAR ya, Mbak ya. Tadi benar-benar Kenapa bagus banget penyelamatannya, diikat para pemburu yang dari Pasopati mencoba untuk membunuh satu pemain dari Curse Moon, diikat semuanya sama Relevice tadi. Bagus banget tadi. Betul, karena kalau misalkan nggak di buying time seperti itu, Iya. ya otomatis kehilangan Camel nanti 11 detik, sekitar 10 detik lagi. Harusnya mau nggak mau harus ngerelain satu objektif karena Betul. nunggu Camel datang lagi, kemudian nunggu Camelnya zoning lagi, itu nanti bakal makan waktu bagi Cursemoon dan mereka bakal ngegedein potensi Pasupati ngambil objektif dari Cursemoon. Yes, setuju banget. Dan Rikit kali ini yang dari tadi bermain cukup gemilang kalau menurut gua. Ini Pasopati sama Curse Moon menurut gua masih seimbang untuk sampai saat ini ya. Meskipun di awal-awal Pasopati bisa berhasil mendapatkan objektif yang cukup banyak, namun lihat sekarang Mak, Renektonnya seorang Bugs lagi dan lagi terus diincar oleh seorang Frenzy yang cukup nakal kali ini memainkan peran jungler rotation yang sangat baik sekali. Betul, jungle rotationnya dari Cursemoon itu benar-benar baik. Freezy benar-benar dapat satu akses yang leluasa juga karena ada beberapa momen si Gragasnya selalu ngikutin si Freezy terlebih dahulu. Jadi Camel nggak terlalu dibiarkan sendirian karena untuk Camel sendiri memang ada satu perubahan yang terjadi di arah attack speednya. Jadi sepakannya nggak langsung nge-trigger attack speed, jadi membuat utilitas dari si Camel sendiri agak-agak sedikit menurun. Makanya Camel nggak bisa terlalu ditinggal sendirian begitu aja. Dan gue suka bagaimana si Cursemoon aware sama hal ini. Makanya mereka selalu ambil rotasi yang cukup aman dan nyaman. Tapi lain hal dengan Pasopati entah kenapa, sebenarnya yang tukang serang ini Cursemoon. Tapi Pasopati selalu ngajak baku hantam. Iya, kayak dibeli aja gitu ya. Dicolek dikit dibeli langsung sama Pasopati ini. Tapi kita lihat dulu Mak pembelian kali ini apakah bakal terus dilanjutkankah fightnya. Tapi ternyata lihat di minimap guys, sudah mencoba, maksud saya seorang Darius mencoba mengeluarkan peperangan kali ini dengan seorang Idrus, Diananya dan Renekton kembali. Bugs-nya harus dicuri nyawanya lagi dan lagi. Idrus dan juga Nico bener-bener dua, oh my god, bener-bener ya mereka ya nakal banget Mak. Bugs dari tadi digangguin terus Mak, gak dikasih nafas sama sekali loh. Benar, sama sekali nggak dikasih nafas karena kalau Renekton itu akan cukup mengganggu bagi si Riven. Jadi gimana caranya Cursemoon harus matiin Renektonnya terlebih dahulu atau enggak kasih space buat Rivennya masuk. Inilah alasan kenapa tadi gue bilang untuk Varusnya nggak apa-apa dibiarinin dulu di belakang karena nanti Gragas juga bisa mundur ke dia. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misal pergerakan dari Riven dan juga dan Diananya mati, otomatis momentum dari Cursemoon udah berkurang berapa persen gitu chance-nya. Nah kalau misalkan ternyata dari Riven-nya punya space yang cukup bagus, apalagi ditambah ball cap juga udah tercipta, karena Riven sendiri gap 3000 dibandingkan Darius, otomatis Riven-nya mau masuk kayak gimana pun lebih leluasa. Yes, betul Mak, setuju banget. Lihat Black Clover, Dead Dance, Solari. Ini sebetulnya udah kuat banget. Namun tentu cukup bahaya juga. Lihat ada hashtag ultimatum kali ini dikeluarkan saja, di strike down lagi seorang. Namun sedikit lagi saja tadi hampir setnya bisa kabur. Masih ada beberapa champion yang coba untuk memberikan damage yang sangat besar juga pada setnya. Dan lihat lagi dan lagi kali ini Pasopati sedikit demi sedikit mulai memberikan perlawanan. Namun Idrus dan Rikit untungnya masih bisa secure SP mereka. Dan lihat, oh terlalu terburu-buru Bugs apa yang dilakukan tadi. Waduh. Yes, gak gitu Bugs, gak gitu. Dan lihat Idrus kali ini berhasil mendapatkan Morgananya juga. Gak gitu Bugs, gak gitu. Gak gitu. Tapi ini dari Pasopati memang kalau misalnya kita ngeliat dari draft mereka emang pengennya team fight. Jadi mereka bakal pakai melee opennya dari Showstopper, habis lanjut sama champion yang lainnya. Nanti tinggal Renektonnya mirroring entah ke Idrus atau enggak ke Riven-nya. Tapi ternyata skenario-nya juga nggak berjalan karena kenapa? Hanya dengan penggunaan satu Escositas dari Gragas. Gragas sendiri Escositas sih memang sangat-sangat mengganggu. Karena kenapa? Satu skill bisa langsung macam formasi. Otomatis dari Pasopati harus resetup lagi. Kalau gue ngelihat dari permainan yang udah lewat, tim manapun yang punya reset up lebih cepat untuk fight
itu cenderung punya chance lebih tinggi untuk menang dibandingkan tim yang harus nunggu momentum kelamaan. Contoh, betul. kayak dari si Pasopati sendiri kan showstopper-nya ada cooldown. Kalau misalkan cooldown dari Pasopati itu nggak ada di showstopper ya, otomatis mereka bakal ngulur-ngulur dulu dan itu terjadi sepanjang game ini. Mereka nggak akan berani buka kalau misalkan setnya nggak ada duluan. Betul, setuju banget Mak. Dan ingat kalau misalnya udah ngumpul kayak gini ada eksplosif tas lagi, langsung dilempar dan bubar formasinya. Lihat meskipun kali ini ada upper hand coba untuk masuk tadi ke area seorang Varusnya namun masih gagal untuk mendapatkan kill tambahan oleh para pemain Pasopati kali ini. Rikit, Ralphais, Idrus, Frezi dan kawan-kawan Nikonya, tapi lihat Mak, nakal banget split push dan gen lagi dan lagi dilakukan oleh seorang Niko. Tapi hati-hati ada player one di sana dan Niko sepertinya belum ngeh. Oh udah dihindarin. Bisa tinggal diambil juga. Dan sekarang kali ini Bucks coba buat ambil satu kepentingan di area top lane, namun berhasil diamankan kali ini oleh seorang Imagination-nya dan dikejar begitu saja. Apa yang selanjutnya dan itu dia kali ini Pasopati mendapatkan momentumnya dan hilang sudah 3 orang dari tim Cursemoon. Namun Niko di atas sana Mak, dia berhasil menjebolkan satu tower terakhir di area bottom lane-nya meskipun harus ditukar dengan satu buah Baron kali ini. Betul sekali, dan Darius datang untuk menyelamatkan ini. Inhibitor turret tidak jadi masalah bagi seorang Riven, karena kenapa? Pain udah cukup warning, cuman dari Pasopati sepertinya harus berpikir keras lagi, harus mempertimbangkan dengan baik apakah mereka masih mau coba ambil Baron Nation ya, karena satu pikiran mereka udah sekarang, tapi ternyata kedatangan Jinx di waktu yang tepat bersama dengan Seth membuat Baron Nation berhasil jatuh ke tangan Pasopati. Sebenarnya agak sedikit rugi dari arah Cursemoon karena tadi di bagian Baron Lane tadi fight-nya mereka kalah banyak. Tapi untungnya satu momentum Riven yang mengambil inhibitor turret itu membuat dari Pasopati sendiri, even mereka punya Baron Nation, punya buff Baron, mereka nggak bisa terlalu nge-push. Mereka cuma bisa memperpanjang nyawa mereka. Kita harus ingat gold gap-nya 7.000 dan tadi sebelum Cursemoon ke pull off beberapa championnya, gold gap-nya masih cukup besar. Jadi kehilangan beberapa champion di saat itu gak terlalu jadi masalah besar karena udah ditutup lagi kerugiannya sama si Riven. Yes, betul Mak. Dan gue bener-bener takjub banget sama Pasopati yang akhirnya dapat momentumnya, showstoppernya dan juga first blood tadi kena pas banget. Dan akhirnya itu dia, kalau misalkan set dikasih momentum yang terjadi ya seperti tadi. Cuman masalahnya adalah adanya explosive cast dari seorang Rikit itu beberapa kali menggagalkan formasi yang udah dibentuk sama tim Pasopati Mbak. Betul, dan dari Pasopati sendiri juga mau nggak mau harus mikir keras lagi. Mereka mau main ganking udah susah. Karena sebenarnya Cursemoon ganking juga mereka kuat kayak gini contohnya. Yes, betul banget. Bahkan lihat dari seorang setnya kali ini harus hilang terlebih dahulu player one. Hati-hati ada eksekutif atom dikunci langsung tadi. Seorang sense harus hilang. Namun didempet langsung ke area batu. Dan itu dia Varusnya cukup free hit. Ditabrak lagi dan lagi oleh seorang Hex tiba-tiba Frezi. Benar-benar bagus banget tadi. Namun Renekton kali ini tersisa seorang diri dan Bucks sepertinya bakal jadi satu player terakhir yang bunuh oleh para pemain dari Cursemoon. Dan kali ini Infernal Dragon terbuka dengan cukup lebar. Tapi lihat ada calling langsung, katanya mending ke area tower atas aja kata teman-teman dari Cursemoon. Betul, karena posisi dari minion wave-nya di situ kan terbuka, jadi kesempatan mereka bisa langsung hancurin Nexus-nya lebih banyak di bagian Baron Lane. Tapi ternyata Infernal Break-nya juga terlihat lebih seksi. Jadi kenapa kita nggak ambil Infernal Break-nya dulu? Sebenarnya dari si Pasopati saat di fighting point ini itu udah cukup enak untuk si Morgana-nya, karena tadi gue juga sempat lihat Morgana-nya masih sambil pakai Soul Shackle, jadi stun 2 champion milik si Cursemoon. Tapi ternyata karena terjadi gold gap yang kerasa banget untuk semua bruiser si Pasopati, akhirnya nggak jadi maksimal. Soul Shackle memang ngasih stun, tapi lihat sustainability dari setiap champion yang dimiliki oleh Cursemoon nggak goyang sama sekali, dan itu membuat si Diana berserta dengan Rivenna, apalagi Varusnya tadi di belakang udah cukup nyaman, tinggal ngepok-ngepok aja. Tambah lagi mana munanya juga udah jadi murah mana, otomatis ayam dahaga. Ising arrow-nya udah lumayan perih. Di saat semua champion bruiser milik Pasopati yang sorry harus gue bilang rada-rada miskin, itu jadi info. Yes, dan lihat kali ini Niko cukup berani kali ini karena memang udah cukup gede juga gold gap-nya, dan lihat langsung di punish gitu saja. Harus hilang kali ini seorang Shensi-nya kembali ke base. Ada Diana dengan Moonfall, dan lihat ini
para pemain dari Curse Moon udah berani buat 1v1 situation meskipun ada bantuan dari seorang Setnya bisa ditabraknya body slam dan berhasil kali ini bugnya dihilangkan kembali. Lihat Farus, satu tembakan terakhir masih ada dari Tactical Sweep seorang Frenzy dan hanya tersisa satu orang terakhir yaitu Yasha Nexus. untuk melakukan defensive dan ini dia Nexusnya harus hancur. Curse Moon